Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman petani sawit mandiri, inilah hasil dari sawit yang saya pupuk menggunakan pupuk kombinasi, yaitu antara pupuk kimia dan pupuk organik. Nah, saat ini saya menggunakan pupuk NPK Mahkota yang sawit kecil ini. Artinya kecil itu umurnya baru 9 tahun, kalau yang besar itu 15 tahun. Itu saya pupuk dengan pupuk STO Plus, Eco Farming, dan NPK Mahkota. Sementara yang sawit besar saya pupuk dengan STO Plus, terus pupuk kimianya pupuk Mutiara 1616 dan juga pupuk Eco Farming. Nah ini teman-teman, karena sudah 1 bulan lebih tidak hujan, rupanya banyak buah yang mateng nih. Ini sampai timbul berundulan. Dan minggu kemarin ini sudah saya pupuk dengan burat. Nah itu kita mau menunggu hujan, keburu waktunya berlalu. Jadi sudahlah, walaupun tidak maksimal tetap kita pupuk dengan burat. Ini sudah mulai banyak yang mateng ini teman-teman. Dan walaupun sekarang lagi bukan musim buah, artinya musim trek, tapi alhamdulillah teman-teman, untuk buah juga tidak terlalu mengecewakan. Jadi ini batangnya itu buahnya, yang sebelah sini ini. Artinya bukan kami membuat video ini kami cari yang khusus buahnya banyak, enggak. Ini sebelahnya itu saya zoom biar nampak. Nah itu oke. Dan ini juga geser ke sebelah kiri, jadi sudah pada bermunculan teman-teman. Ini buahnya, bahkan ini sudah ada yang berondol. Putaran kemarin nggak dipanen berarti ini. Nah, ketinggalan nih. Terus yang sebelah kanan lagi nih, coba kita lihat ada nggak. Alhamdulillah juga banyak buahnya. Kemudian yang sebelah kiri teman-teman, jadi kami tidak milih-milih ya. Bukan berarti kalau kami videokan hanya milih yang banyak buahnya. Tidak, ini matang alhamdulillah. Nih, yang sebelah sana itu baru ditanam campur dengan pinang. Terus kita maju lagi sedikit. Jadi ini enggak ada yang kami pilih ya, jadi random. Nah ini buahnya alhamdulillah juga ada. Langsung kita sebelah kanannya teman-teman. Nah ini kanannya tuh. Nah tapi karena ini tumpuan pelepah ya, agak sulit nih. Coba kita. Nah ini tuh buahnya tuh, sudah bermunculan itu. Terus kita sebelah kanan lagi, artinya dari berapa batang yang sekelompok ini nggak ada yang kosong, itu penuh. Itu sudah mulai muncul tuh teman-teman. Tuh saya zoom. Oke. Tuh biar dekat. Nah nanti dikira kita milih-milih ya yang mau kita videokan ya. Nah boleh sebelah kiri kita lihat lagi, ada enggak. Rata-rata belum besar ya, baru bermunculan tuh. Yang belakang lagi boleh kita lihat ke sini. Jadi dari yang saya lalu ini kan belum ada yang kosong ya. Tuh, itu lebih besar lagi tuh. Nah, yang sebelah sana tuh dari sini aja. Nah, tuh buahnya. Yang sebelah sini saya zoom juga. Tuh. Nah, oke, kita coba maju ke depan lagi. Ke arah jalan. Ke arah jalan. Ini tadi sudah, nah depan ini yang tadi belum. Nah ini buahnya. Tuh. Kita zoom. Tuh, udah bermunculan ya. Walaupun belum besar. Yang ini sebelah kanannya kembali. Tuh, matang malam. Tuh, besar matang. Sebelah kirinya sini. Tuh, penuh. Sudah 2 tingkat. Ini sudah muncul juga.
yang di sini teman-teman. Jadi dari berapa batang ya teman-teman, belum ada yang kosong ya. Ini sudah muncul lagi tuh. Kemarin habis kosong tuh muncul tuh. Mana biar nampak dari sinilah. Ini ada, sudah mulai muncul tuh. Tuh habis kosong tuh muncul tuh. Tuh sebelah sana muncul. Yang sebelah sini juga kita lihat, walaupun batangnya kecil, tuh muncul. Ini juga sudah mulai muncul tuh. Nah tuh, yang ini juga muncul tuh. Nah tuh, terus yang sebelah sini. Jadi artinya kami ngambil gambar ini tidak loncat-loncat ya, jadi berurut. Tuh yang sebelah sana itu. Terus kita arah ke sini teman-teman, ke depan dekat pondok. Ini batangnya kecil. Tuh. Yang sebelah pondok ini ada enggak, coba kita lihat. Tuh. Yang ini kita brandoli, kita bunuh karena ini ada kelainan genetik. Jadi sudah berapa kali kita pupuk tapi tidak berhasil. Jadi waktu dipupuk banyak dia agak lumayan bagus buahnya, nanti telat pupuk dia kembali menjadi buah landak seperti ini. Seperti ini. Dulu ini pernah saya atasi dengan Pilosolorilis eco farming, nampaknya tidak bergeming. Ini walaupun kayak ini tidak laku dijual. Nah itu buah landak itu. Jadi akhirnya kita berondolin, kita bunuh saja. Besok kita ganti dengan yang baru. Nah inilah teman-teman kondisi kebun kami. Dan pemupukan ini saya melakukan pemupukan dengan kombinasi teman-teman, yaitu yang untuk sawit yang umur 9 tahun ini saya pupuk dengan kimianya dari NPK Mahkota 13.8.27. Terus pupuk organiknya saya menggunakan pupuk STU Plus dan pupuk Eco Farming. Terus kalau yang umur 15 tahun saya pupuk dengan pupuk kimianya itu NPK Mutiara 1616. Kalau untuk organiknya saya tetap menggunakan STU Plus dan Eco Farming. Dan tentunya tidak lupa untuk dolomit dan boron selalu kami tambahkan. Dalam 1 tahun itu saya dolomit sekali, boronnya saya pupuk sekali. Kalau untuk kimianya itu per batang per tahunnya hanya 3 kilo rata-rata teman-teman. Jadi 2 kali. Jadi misalnya seperti ini. Setelah saya dolomit, nanti 1 bulan itu baru saya pupuk dengan STU Plus. Setelahnya 3 bulan baru saya pupuk dengan pupuk NPK. Yang ini ya. NPK 1,5 kilo per batang. Setelah itu 2 bulan itu saya siram dengan Eco Farming. Yaitu sebatang sebanyak 3-4 liter. Untuk 1 tub saya jadikan 60 batang. Terus nanti 2 bulan berikutnya itu saya pupuk dengan kimia lagi, yaitu NPK Mahkota lagi, yang sebatangnya juga 1,5 kilo. Dan nanti 3 bulan berikutnya baru saya pupuk dengan STU Plus. Nah setelah itu baru saya kasih boron teman-teman. 1 bulan berikutnya setelah boron baru nanti saya kasih dolomit, baru kembali seperti semula. Baru setelah itu habis dolomit saya pupuk lagi dengan STU Plus, kimia, Eco Farming, kimia, STU Plus, boron, dolomit, terus mutarnya seperti itu rotasinya. Nah bagaimana saya cara memupuknya untuk pupuk NPK, pupuk kimianya teman-teman, yaitu dengan cara saya pocket. Ini contohnya, saya gali dengan cangkul seperti ini ya. Ini bekas cangkulan nih. Nah coba saya buka, ini masih ada nggak pupuknya ya, kita lihat.
Wah, banyak semutnya. Ada tapi hampir habis ya. Nih masih ada yang kuning-kuning nih. Nah seperti ini. Nih masih ada teman-teman, dikit tapi masih ada. Ini NPK-nya ya, ada semutnya, banyak semutnya. Nah seperti ini. Jadi tujuannya kenapa kita poket? Kalau pas kita dapat musim panas seperti ini tidak menguap teman-teman. Walaupun ini reaksinya lambat, tapi kalau berkesinambungan itu tidak pernah putus. Ini memang penyerapannya lambat, tetapi karena secara rutinitas sehingga tanaman ini selalu tersedia dengan kebutuhan masalah unsur hara, yaitu N, nitrogen, fosfor, dan kaliumnya. Jadi semua itu tercukupi walaupun dia lambat, tapi secara kontinu. Yang pemupukan kemarin belum habis, disusul pemupukan baru, terus belum habis, susul terus berkesinambungan. Sehingga memang berpengaruh sekali dengan buah yang senantiasa stabil. Jadi walaupun di musim terek teman-teman, ini insya Allah berkisaran 1 hektar itu kurang lebih ya 1 ton 1 kali panen. Itu walaupun di musim trek seperti ini paling sekurang-kurangnya 800 kilo per hektar per 1 kali panen tuh. Itu paling sedikit. Nah waktu musim buah kemarin banyak buah itu tahun 2022 pas menjelang lebaran itu dari luasan 7,5 hektar ini 3 hektar yang umur 9 tahun dan 4,5 hektar yang umur 15 tahun itu 1 bulan itu saya bisa dapat 30,5 ton. Jadi 30 ton 500 kilo waktu harga di 3.200 teman-teman. Nah terus bagaimana sih caranya, trik kita agar kita senantiasa bisa stabil untuk pemupukan. Jadi kalau saya menggunakan pemupukan, biaya pemupukan begini teman-teman. Jadi misalnya umpama aja ya, ini umpama saya manen 1 kali panen misalnya saya dapat 30 juta atau 3 juta gambarannya lah gitu. Umpama 3 juta berarti yang 1 juta saya sisihkan untuk perawatan, yang 2 juta saya ambil untuk kebutuhan keluarga. Nah kalau dapat 30 juta, yang 10 juta saya ambil untuk perawatan, yang 20 juta untuk perawatan. Jadi banding 2. Untuk kebutuhan hidup kita itu saya ambilkan 2 kali lipat dari perawatan. Nah dengan cara seperti itu yang saya terapkan dari asal mula dulu saya mengelola sawit, saya berkebun sawit sampai saat ini alhamdulillah tidak terhambat dengan biaya perawatan. Jadi yang jadi masalah itu para petani itu begini, ketika hasilnya besar dia langsung ngambil mobil, ngambil kredit. Nah begitu nanti hasilnya turun, harga anjlok, nanti agak keteteran. Tapi kalau sudah kita ambil 1/3 dari hasil, waktu banyak kita ambil banyak, waktu sedikit kita ambil sedikit, dan kita kumpulkan. Jadi waktu banyak otomatis untuk pemupukan kan sisa, tapi untuk menutupi waktu hasil sedikit. Jadi 2:1 ini sudah sangat cukup untuk merawat kebun sawit. Sehingga kita sebagai petani ini aman kalau prosesnya seperti itu, tidak akan mudah tergoda dengan kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya tidak kita perlukan. Karena apa? Kalau sempat kita terlambat merawatnya, misalnya nih karena kebutuhan dalam tahun ini nggak terawat, sakitnya sawit ini akan berdampak sampai tahun depan, sehingga 2 tahun itu hasil kita minus. Nah kalau hasil minus, nanti kita akhirnya nggak akan berhasil bertani. Contohnya gini, misalnya 10 hektar, kok 1 kali panen cuma dapat 3 ton, itu jangankan untuk kebutuhan, untuk merawat aja tidak cukup. Kalau nerbas 10 hektar sudah minimal 10 juta. Kan seperti itu. Untuk mupuk kalau 10 hektar, kalau 1 hektar 5 sak sudah 50 sak. Kalikan harga 750 sudah berapa, kan seperti itu. Tapi kalau sudah biasa kita rawat dengan pupuk yang cukup, sehingga bagaimana kita punya 5 hektar tapi hasilnya sama dengan teman yang punya 10 hektar. Seperti itu. Bila perlu sama dengan teman yang punya 15 hektar. Itulah trik cara kita merawat sawit agar kita ini tidak tekor di dalam biaya perawatan. Seberapapun hasilnya, ambillah
sepertiga, misalnya 3 juta ambil 1 juta, dipakai tidak dipakai ambil bahwa itu haknya sawit untuk kita merawat. Kalau seperti itu insya Allah kita sebagai petani yang pas-pasan, petani kecil, petani mandiri seperti ini nggak akan keteteran dalam perawatan, sehingga bisa stabil. Di saat harga mahal kita bisa merawat, di harga murah kita tetap bisa merawat, di saat hasil banyak kita juga bisa merawat, tidak berlebihan. Saat hasil sedikit kita punya stok dari yang lama tetap untuk merawat. Nah, seperti itulah saya membagi trik ataupun cara bagaimana kita senantiasa agar sawit ini bisa terjaga dengan dana untuk perawatan, supaya kita tidak kewalahan dalam merawat. Jadi perawatan sawit tidak pasang surut, selalu stabil seperti itu. Jadi untuk kebutuhan kita otomatis kita sesuaikan. Dan kita kalau petani yang bagus itu jangan dibiasakan untuk memperbanyak kredit. Karena kalau petani ini hubungannya sama yang di atas. Kita tidak bisa menentukan harga, kita tidak bisa menentukan hasil, maka kita ya sebagai petani memang harus istiqomah dalam menjaga kebutuhan itu. Nah, kalau memang belum bisa cash, lebih bagus ya tahan selera dulu agar lebih di hati itu tenang, di pemikiran itu lebih nyaman, kita tidak dikejar oleh kebutuhan. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi maaf sebelumnya, bukan berarti kami menyalahkan teman-teman yang mungkin sering menggunakan dana pinjaman atau yang senang kredit. Saya tidak menyalahkan seperti itu. Saya hanya membagikan trik yang saya lakukan sehingga bisa menjaga kestabilan untuk perawatan sawit. Kalau soal ada sebagian teman-teman saya mengatakan kalau kita nggak kredit, kalau kita nggak pinjam, kita belum tentu bisa. Sebenarnya nggak begitu sih. Karena untuk bisa maju itu yang penting usaha kita maksimal, cara yang benar, menentukan berhasil nggak berhasil itu berserah diri kepada yang di atas. Tetapi kita akan lebih nyaman dan senang dan percaya diri sebagai petani. Insya Allah kita nggak akan kelabaan. Di hasil yang bagus kita tidak terlalu berhura-hura dan berbangga-bangga, bersenang-senang. Di saat hasil sedikit kita juga nggak akan mengeluh dan menderita, karena memang harus kita planning dengan hitungan yang pas. Nah, demikianlah cerita-cerita singkat, omong kosong, sharing, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan cara yang saya lakukan di kebun saya ini. Terima kasih, mudah-mudahan senantiasa sehat semua. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia, merdeka di bulan Agustus ini. Terima kasih.